Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adis Dewan, NPM 22130320044. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum masuk materi, saya akan membacakan pengertiannya dulu ya, maaf. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggara negara. Artinya Pancasila itu sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Selain pengertian manfaat Pancasila sebagai dasar negara itu juga mempunyai beberapa. Yang pertama itu adalah Pancasila itu sebagai jiwa dalam bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Dan Pancasila sebagai dasar negara juga mempunyai tujuan, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya ini bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nah, masalah-masalah problem di Pancasila sebagai dasar negara ini ada beberapa. Yang pertama, banyak sekali penyimpangan karena kurangnya memahami nilai Pancasila. Yang kedua, kurangnya membaca dan memahami apa itu isi Pancasila. Yang ketiga, banyak para penjabat atau memegang teguh Pancasila tetapi tidak menerapkannya, cuma hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat adalah kurangnya keadilan terhadap masyarakat bawah. Artinya mereka itu tidak mementingkan masyarakat bawah, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan itu pun sulit. Dan saya akan mengambil contoh kasus yang ada di Pancasila sebagai dasar negara, yaitu contohnya kita ambil pelanggaran sila ketiga adalah gerakan organisasi Papua Merdeka. Mereka ini masuk di pasal 108 KUHP tentang pemberontakan. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuannya mereka ini untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI. Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Berarti dia juga masuk dalam tentang kasus HAM. Dan jarang para wanita dan anak-anak menjadi korban pemberontakan KKB. Nah, gimana sih cara mengatasi solusinya? Itu dengan cara pemerintah membuat keadilan, bahwa tidak membeda-bedakan antara suatu daerah lain dengan suatu daerah lainnya. Seperti di Jawa dan Papua, itu kan ada perbedaan tuh. Nah, menurut mereka yang di Papua, mereka ini tersisihkan, sehingga mereka mau membuat suatu negara sendiri. Yang kedua adalah pemerataan pendapat. Pemerintah itu harus membuka yang namanya pendapat dari Papua. Contohnya seperti tentang mereka mau berbicara, berpendapat bahwa mereka ingin seperti ini, atau mereka mau mempunyai keadilan, pasti kan ngomong tuh. Nah, berarti kan harus bebas kita berpendapat. Tetapi pemerintah ini kadang-kadang tidak mendengarkan. Yang ketiga itu dengan cara mediasi, pemerintah dengan OPM. Nah, dengan cara mediasi ini sebenarnya bisa saja, tetapi pemerintah atau OPM itu kadang-kadang kita mau mendekatinya itu kurang. Maksudnya kurang itu kadang-kadang OPM-nya tidak berani keluar karena takut ditangkap. Karena banyak sekali aparat-aparat yang sudah menjaga keamanan di sekitar Papua.
saja materi saya sampaikan. Kesekian terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Bagus sama Anissa. Izin bertanya, nama Ya, mau bagus. dengan NPM 22130320079. Ya. Apa yang menjadi kendala pemerintah dalam menangani OPM, sedangkan pemerintah mempunyai personil yang lebih kuat dan persenjataan yang lebih lengkap daripada OPM? Oke, Gus. Mungkin itu ya. Sekian, terima kasih. Oke, makasih, Gus. Ada Sama. lagi? Ya. Anissa? Baik. Izin memperkenalkan nama Anissa Sabila Zara, NPM 22133070. Izin gerakan OPM serta yang adil serta pemerataan pendapat dan mediasi. Untuk pertanyaannya, kenapa Anda mengambil solusi pemerataan pendapat untuk ini? Oke. Saya akan melihat dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus Dewantara. Apa yang menjadi kendala pemerintah dalam menangani kasus OPM, sedangkan pemerintah mempunyai personil yang lebih kuat dan senjata yang lengkap? Sebenarnya kendalanya itu tidak ada ya menurut saya ya. Kalau misalnya kendala tentang mau bertemu, bermediasi itu ada karena OPM itu takut dengan personil-personil yang ada di pemerintah seperti tadi yang dibilangkan oleh Bagus, yaitu tentang aparat seperti tentara, TNI. Tapi kan TNI dan polisi tidak mau melanggar apa yang dibilangi pemerintah. Kalau misalkan kata pemerintah, ayo kita hancurkan OPM, mereka baru bergerak. Kalau kata pemerintah jangan, mereka jangan, nggak mau, takut melanggar HAM itu. Nah, kalau menurut saya kendalanya yaitu bermediasi itu susah menurut saya. Karena dari pihak OPM-nya saja tidak mau keluar. Itu aja sih, Gus, menurut saya. Apa mau menyanggah Terima kasih. atau mempunyai pendapat lain? Ya, Gus? Terima kasih. Oke, Gus. Yang kedua, yaitu Anissa tadi, dari kasus yang ambil yang yaitu gerakan OPM. Solusi adil dan pemerataan pendapat. Pertanyaannya, kenapa Anda memilih solusi pemerataan pendapat? Saya memilih solusi pemerataan pendapat itu bahwasanya omongannya OPM itu kadang-kadang tidak didengar oleh pemerintah. Mereka tahunya mereka itu harus dihancurkan dengan bagaimana caranya harus ditemui. Nah, mereka aja berpendapat aja tidak bisa bagaimana mau berdamai. Itu saja, Nis, menurut saya. Apa
mau menyanggah atau kurang jelas? Cukup. Oke. Baiklah, saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.